Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Harhat, NPM 23758002 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Nah, di mata kuliah keamanan cyber ini kita melanjutkan pengerjaan lab. Dan tadi itu kita mengerjakan di lab 3.1.12. Sekarang itu selanjutnya kita di lab 3.1.14, yaitu lab pending information from SSL creativity test. Nah, di lab ini yaitu kita melihat informasi sertifikat pada host. Nah, di sini yaitu sumbernya. Nah, di lab ini yaitu menemukan informasi dari sertifikat SSL, yaitu di tujuan lab ini yaitu di sini ada 4, yaitu yang pertama itu melihat informasi sertifikat pada host. Nah, lalu yang kedua itu mengakses informasi sertifikat secara detail. Lalu yang ketiga itu menggunakan alamat analisis SSL dikali. Nah, di sini yang terakhir itu menggunakan alamat kali untuk mengumpulkan informasi sertifikat. Nah, di sini di skenario ini atau di latar belakang ini, di sini ada sertifikat SSL atau TSL memiliki dua fungsi utama, yaitu divalidasi kepemilikan situs web. Nah, di sini memastikan bahwa kepemilikan situs dapat diverifikasi oleh orang yang mengaksesnya. Lalu yang kedua itu enkripsi komunikasi, memungkinkan komunikasi antar klien dan server transkripsi sehingga tidak dapat dibaca atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, di skenario ini kita jelaskan atau kita terjemahkan. Nah, di sini selain itu sertifikat SSL menyediakan informasi yang dibutuhkan browser untuk membuat koneksi aman melalui protokol HTTPS. Nah, lalu sertifikat bekerja di balik layar ketika pengguna menjelajah internet. Biasanya pengguna tidak menyadari keberadaannya, kecuali ketika sertifikat hilang kadaluarsa atau salah konfigurasi. Nah, lalu di sini informasi sertifikat dapat dilihat langsung dari browser dengan mengklik ikon gembok di samping URL situs web sertifikat. Juga disimpan secara lokal untuk sertifikat authenticated atau CA. Format informasi sertifikat kunci publik ditemukan oleh standar, yaitu X.0.0. Nah, di sini bagian ethical hacker. Informasi sertifikat publik dapat dimanfaatkan pada tahap presentasional pengintaian dalam penetration testing. Sertifikat dapat mengungkapkan detail organisasi seperti domain dan subdomain, tanggal penerbit, dan kadaluarsanya, serta public key security. Versi perangkat lunak tentu seperti OpenSSL bahwa memiliki kerentanan yang sudah diketahui, yaitu contoh bookheartplate. Selain itu, beberapa sertifikat mungkin menggunakan algoritma enkripsi yang lemah. Nah, di sini sumber yang kita butuhkan yaitu Kali Linux yang telah. Nah, di sini udah, lalu akses internet. Nah, kita lanjut di part 1 ini atau di sini yaitu view. Nah, di sini kita melihat sertifikat situs melalui browser. Nah, di sini kita membuka netachat. Nah, di sini lalu yang kedua itu di bagian besar browser ikon gembok muncul di sebelah. Coba kita klik netachat. Nah, di sini seandainya itu muncul di sebelah
URL klik tersebut menyalahi pengaturan yang tersedia. Buka detail sertifikat dan temukan informasi berikut. Nah, di sini coba mana sertifikat. Di sertifikat ini nih sertifikatnya. Nah, di sertifikat ini contohnya itu, nah di nama ini yang diterbitkan. Nah, di sini terbitkan itu seperti di tanggal sini 6 Juni. Nah, tanggal algoritma yaitu sosial kayak gini. Lanjut di part 2 itu kita di langkah 2 ini atau step 2 itu yaitu melihat sertifikat yang tersimpan di sistem operasi. Nah, di sini seperti buka chat melalui kontak pencarian dan tekan. Nah, di sini coba kita cari yaitu, nah di sini coba kita menggunakan konsol. Nah, di sini kita salin, kita login. Nah, di sini coba kita cari. Nah, di sini kayak sertifikat. Nah, kita menjelajahi sertifikat. Nah, di sini. Lalu kita lanjut. Nah, di sini sudah. Lalu open with view file. Open with video file. Sudah. Nah, sudah. Lalu di sini kita view speed root user sertifikat. Nah, langsung ini di part 2 ini gitu itu. Part 2 itu. Nah, ini kita cari sertifikat, lalu di sini kita cari yaitu to work URL the sertifikat. Di sini the inspect to 2019. Nah, di sini sertifikat. Di sini grab to start open. Nah, jadi di sini sertifikat CNA yaitu setahun. Nah, selanjutnya itu di part 2 itu yaitu kita mengakses informasi sertifikat secara detail online. Nah, di sini sertifikat transparency atau CT adalah kerangka terbuka untuk memantau dan mengaudit penerbitan sertifikat SSL atau TLS. Semua CFA publik diwajibkan mencatat sertifikat yang diterbitkan dengan dalam log publik yang dapat diaudit. Nah, di sini kita sudah buka ini CCA ini, masukkan URL skillforallnetcacat.com. Nah, di sini kita coba, lalu kita ini enter to skill for all. Skill for all. Nah, kita cari di sini yaitu netachat, coba netachat.com. netachat.com. Kita tunggu. Nah, kita lanjut lagi itu. Nah, di sini muncul netachat. Nah, lalu di sini banyak subdomain tersembunyi muncul dalam hasil pencarian, misalnya melalui dengan dep atau state. Nah, di sini. Lalu di sini
interface subdomain ini kemungkinan digunakan oleh developer untuk mengembangkan dan mengunci domain lain yang terkait dengan skill for all. Scout4.com yaitu pengamatan umum banyak subdomain untuk social golf platform atau .com, yaitu lebih banyak dari skill for all sehingga menambahkan pramuka syarat serangan attack. Nah, di sini lanjut, di sini kita di part 3 ini kita disuruh jalankan kali VM dan buka terminal. Nah, di sini kita sudah di terminal. Coba di terminal. Kita tutup dulu ini. Nah, di sini kita klik ikon program kali dan klik SSL. Di sini perintahnya start the volume start and terminal session, udah klik first SL, klik the SL seperti SSL, push the tools nama. Nah, selanjutnya kita di part 4 ini kita disuruh menggunakan alat kali untuk mengumpulkan informasi sertifikat. Nah, langkah 1 install, yaitu install AHA. Nah, di sini AHA digunakan untuk menyimpan output terminal ke form HTML dengan pewarnaan. Coba kita langsung aja kita jalankan sudo apt update. Kita masukkan passwordnya kali. Nah, di sini sudah, di sini kita sudah. Selanjutnya kita masukkan sudo apt Nah, jadi langkah 2 ini yaitu kita jalankan SLCA dan simpan output. Nah, di sini gunakan perintah ini berikut untuk memindahkan domain target dan menyimpan hasil file HTML-nya. Lalu sekarang kita di sini kita masukkan lagi. Nah, di sini kita buka file HTML tersebut menggunakan Firefox. Hasilnya akan serupa dengan tampilan di terminal, namun dengan latar putih dan warna kode terlihat. Nah, di sini kita tunggu. Nah, sekarang kita masukkan ini. Kita tunggu. Nah, jadi kesimpulan itu nah, di sini kita bandingkan output dari alamat yang digunakan dalam lab ini, alat mana yang paling berguna. Nah, jadinya di sini CRT SA adalah yang paling detail karena dapat menemukan subdomain yang tidak terdeteksi oleh alat lainnya. Nah, jadi kesimpulan di lab ini yaitu pada praktikum ini kita di informasi from SLS sertifikat ini dapat disimpulkan bahwa sertifikat SSL atau TLS tidak hanya berfungsi untuk mengamankan komunikasi antar klien dan
server melalui enkripsi, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi penting dalam proses reconnaissance atau pengintaian. Dengan manfaat fitur bawaan browser tools di Kali Linux seperti SSL, Schal, serta layanan online seperti crt.sh, kita dapat menemukan detail sertifikat seperti domain dan subdomain penerbit, algoritma enkripsi, sehingga tanggal kadaluarsanya. Subdomain tersembunyi yang tidak diketahui pengguna biasa yang berpotensi memperluas attack surface sebuah jaringan organisasi. Nah, kekuatan enkripsi dapat memungkinkan kerentangan, misalnya sertifikat dengan algoritma lemah atau versi protokol lama. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sertifikat yang baik, termasuk pemilihan algoritma enkripsi yang kuat, pemantauan kadaluarsa sertifikat, dan pembatasan informasi publik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang berminat melakukan serangan cyber. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 3.1.4, yaitu Lab Fin Information from SSL Certificate. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.